Kalau kami tidak sempat kalau menghitung kebutuhan-kebutuhan yang lain ya Mbak ya, tapi kalau untuk padi dengan luasan 7,4 juta hektar dan itu kan dengan indeks pertanaman 1, sekitar 1,4 lah sekarang ini, ya sekitar itu kebutuhannya. 14. Jadi Kalau tebu berapa Pak? Kalau tebu ini luasan tebu kurang lebih 410 sampai 420. Kalau rata-rata ya average ya, ada yang tanah membutuhkan 1,5 ton, ada yang 8, Iya. ada yang 6 kuintal, ya rata-rata kalau dikalikan itu ya sekitar 400.000. Oh, banyak juga Kecil, cuma sebetulnya kalau kita sih bukan urea, ZA. Jadi ZA kita ini, tebu ini lebih banyak ZA. Ya, betul gitu. Dan ini yang susah ini memang betul. Kita ini kan tahunnya di petani ini, ngitungnya ini kenapa naiknya sebegitu banyak. Saya curiga ini ada, ya kalau dulu mainannya itu maaf ya, kita duga pupuk subsidi dijual harga subsidi oleh pemain gelap lah gitu. Kalau kita ini justru sekarang ini ya pupuk non subsidi ini mestinya juga harus dipantau bener nggak ini sampai di tangan petani tepat waktu juga. Saya khawatir ini juga ada yang menghambat-hambat di sana untuk cari untung. Nah, macet di tengah jalan. Iya, macet juga atau belok-belok ke sana kemari. Ini saya curiga. Mungkin pupuknya sedang bersembunyi di suatu tempat yang nyaman. Untuk non subsidi ada ketakutan lagi. Non subsidi ini kan tidak ada harga yang pasti. Mengikuti tadi disampaikan Pak Wadirut, mengikuti tren kenaikan harga dunia juga, harga bahan pendukungnya. Pengecer di bawah ini takut. Sekarang nih beli banyak-banyak kulaan kan itu harus beli guys. Nanti saya belinya sekarang 5.000 ya kalau laku besok tiba-tiba turun. Saya beli 10.000, 11.000 khusus untuk urea. Tiba-tiba besok ada turun lagi. Kan harganya berkelok-kelok naik turun. Dan harusnya di situ pun itu ada kebijakan diatur lah kalau untuk petani kita. Kita ini kan mau ngomong-ngomong mau swasembada. Udah pupuknya mahal, harganya kita ditekan. Nah kalau kita boleh nuntut juga ke perkara harga. Kalau pupuknya udah bebas begitu, kalau kita nggak boleh nuntut pupuk subsidi, udah harga kita ini baru kali ini kok ada HET. Kita itu petani mestinya harusnya itu dibela melalui HPP. Jadi harga pokok penjualan, di mana harga produk kita itu tidak boleh jatuh di bawah itu. Sekarang mulai tahun 2016 ini kan kita ada HET dan baru di tahun 2016 sampai sekarang ada itu. Dulu nggak ada. Sebenarnya kami juga sudah mengundang Kementerian Pertanian untuk sama-sama berdiskusi di sini agar pupuk subsidi yang kemudian dialokasikan yang jumlahnya persentasenya semakin turun itu paling tidak bisa tepat sasaran. Dan tidak kemudian terhambat sehingga terlambat yang tadi dikhawatirkan mengganggu proses penanaman itu tadi. Nah, apakah kemudian DPR melihat kondisi ini? Pak Andreas ada yang mau ditambahin dulu sebelum ke DPR? Ya, sebenarnya ya kami berdua menyayangkan juga teman dari Kementerian Pertanian tidak ada yang mewakili ini. Karena kami berdua ini kan menyuarakan sedulur-sedulur tani kami ya. Kalau Pak Mitro menyuarakan petani-petani tebu, kami punya jaringan di petani-petani padi. Dan itu kami ingin menyampaikan keluhan sebenarnya. Tadi betul yang disampaikan Pak Mitro. Kalau untuk padi Mbak, sudah sejak tahun 2019 sampai sekarang harganya itu terus-menerus mengalami penurunan. GKP, gabah kering panen di tingkat usaha tani dan juga beras di tingkat usaha tani ini terus mengalami penurunan sejak tahun 2019. Ya memang fluktuatif. Kalau sekarang ini pasti naik karena gabah tidak tersedia, tapi naiknya lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di satu sisi yang lainnya kita tahu pupuk tiba-tiba melonjak tinggi seperti ini, dan ini saya khawatir ini pemerintah perlu hati-hati. Kalau potensi ini berlanjut, produksi padi tahun 2022 saya pastikan turun. Kalau peristiwa ini masih berlanjut. Kalau turun ya sudah, biasanya pemerintah mengambil jalan pintas yang malah merugikan petani. Jadi itu yang harus betul-betul diperhatikan oleh teman-teman di pemerintahan terkait dengan situasi sekarang ini. Jadi itu saya kira, Mbak.